Pernah tuh diongkosin ke sana keliling Eropa lah istilahnya. Iya. Iya, Jerman, ke Swiss, ke Belanda, ke Prancis, ke mana lagi sih? Belgia itu iya pokoknya gitulah, pokoknya ke situ. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik. Semakin asik. Kali ini gue kedatangan tamu yang cantik, boingit. Oke. Masa sih? Beneran. Ini ya udah nyempetin ya. Dari jauh ini. Jauh pisan. Dari mana coba? Dari apa itu? Dari si Mete Belam itu mana Inggrisnya? England. Di England. Panggilnya Nyonya apa Teteh? Mak, karena udah tua. Emak aja. Bebas. Oke, Teunga kemana aja sih sekarang? Jarang kelihatan aktif di sosmed. Soalnya kan saya pertama kenal Teunga tuh di sosmed kan, di Facebook gitu. Oh iya, dia Naon? kepoin Stalking. Facebook aku ya, Stalking stalking Facebook aku sampai Ngefans sih gak namanya? ngefans kayaknya guys ya. ngefans. Sampai nge-DM-nya di Instagram gitu Lalu kan. DM. Teteh apa kabar? Sok akrab dehnya. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum Teteh. Rek naon ya jelema kata. Rek naon sebenarnya ya, sekarang kemana aja itu teh? Jarang aktif gitu di sosmed. Bisa dibilang apa ya? Lagi proses detoksifikasi dari sosmed gitu, muncul kurang mah. Oh, ngerti tuh? nya Detoksifikasi teh. apal detox tuh itu naon teh? Penyembuhan gitu. Penyembuhan, ya nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Nggak mau terlalu aktif dulu, nggak banyak scrolling. Nggak mau ketergantungan ya, nggak mau ketergantungan dulu gitu lah. Bukan sih sebenarnya, bukan nggak mau ketergantungan, sebenarnya lagi banyak apa ya? Lagi ini aja ngefilter dulu diri gitu nih. Kayaknya kemarin tuh apa diposting segala macam diposting. Sekarang mau detoksifikasi dari sosmed gitu. Ya. I don't know lah tujuannya apa, pokoknya gitu aja, pengen istirahat dulu dari sosmed. Oh iya. Kalau ini mah kayak hibernasi lah gitu ya. Hibernasi gitu. Kayak istirahat lah gitu lah. Iya, tapi kadang buka sih, tapi nggak terlalu sering, nggak terlalu. Kan kalau kemarinan kan setiap hari ya. Kalau kemarinan mah hampir setiap menit. Iya, betul banget. Apa-apa diposting gitu. Nah, itu karena ada kesibukan apa gitu? Sibuk? Oh enggak sih, kalau sibuk mah enggak sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk baca-baca, sibuk cari-cari ilmu baru, sibuk ya kayak gitulah, cari-cari. Oh iya. Kebetulan lagi dapet, nggak tahu lah, di TikTok itu lagi kebetulan scrolling, tiba-tiba ada tentang penjelasan spiritual awakening lah atau apalah gitu, tentang apa ya? Lebih ke jiwa, soul ya. Iya, lebih ke soul gitu. Jadi apa istilahnya mah mengumpulkan energi positif gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Belajar untuk mengembalikan sesuatu yang hilang atau kumaha? Bukan sesuatu yang hilang, tapi lebih ke siapa sih jati diri gue sebenarnya. Oh gitu. iya. Karena selama ini gue ini belum menemukan jati diri gue yang belum sebenarnya. Menemukan? Belum. Oh pantesan. Gak tahu gitu, gue tuh agak bingung karena main filmnya gitunya. Musisinya gitu. Kadang kalau ditanya Teunga lagi apa? Ngedit video editor oke nya jadi gitu. Segala dia itu mau tetelan kayak gitu. Nah, cuma kesibukannya emang nggak ada gitu, atau sekarang kesibukannya apa gitu? Nggak ada sih kesibukan, pengen sibuk. Sebenarnya pengen sibuk, cuma kondisi tidak menentukan aku untuk sibuk. Menentukan untuk sibuk. Jadi sibuknya di rumah aja gitu. Oh, jadi jaim. Ya? Jaim. Apaan tuh jaim? Jaga imah. Oh iya, jaga imah, jaga barudak juga. Jaga guys. barudak juga gitu guys. Oke. Lebih ke jaga anak-anak dan jaga jaim tadi, jaga imah. Oke, nah, ini kan apa? Ini kan judulnya tanya sebelum menuju ke ngobrolin albumnya ya. Nah, sebelum menuju ke album itu
dulu pernah ngeband atau benar-benar dari dulu tuh solo karir di kafe-kafe aja gitu? Oh iya, jadi kalau awal mula aku terjun ke dunia musik itu sebenarnya udah dari kalau nyanyi-nyanyi gitu dari SD juga udah ikutan gitu Oh, kan. udah Ikutan lomba-lomba, iseng-iseng kalau acara 17-an atau ya segala macam kayak gitu. Terus mulai masuk ke band itu, mulai kenal sama band itu mulai SMP sih. Ada saudara ngajakin si Aib tuh, si Ya. Aib ngajakin gabung di satu band, satu grup band dulu namanya Belly Button. Belly Button. Bandnya itu namanya grupnya Belly Button gitu. Oh, itu tuh pertamanya. Aib kan masih kene ini ya. Drummer. Dia drummer. Wow. Jadi dia cowok satu-satunya gitu. Oh enggak. Dulu vokalisnya aku ada sama satu lagi namanya Teh Nana. Teh Nana. Dan bassnya itu Yandi, gitarisnya itu cewek juga. Oh, cewek juga. Jadi ya bass sama drumnya cowok, tiganya si vokalis sama bass Oh, cewek. cewek. Gitu. Berarti lebih didominan ke cewek ya? Iya. Terus sempat bubar, terus bikin lagi band namanya K3. Ketiga. Katilu. Nulisnya gimana? Oh, Katilu. K3 gitu. Sugante K3. Iya dengan personil yang baru gitu. Cewek formasi yang semua? Baru. Enggak. Nah di situ aku cewek sendiri. Oh, cewek sendiri. Iya. Pernah nggak bikin band cewek itu semua? Dulu itu sempet aku lupa lagi zaman udah selesai udah keluar SMA sih. Zaman lagi band-bandan di kafe gitu kan ada yang ngajakin, ada yang ngajakin iya band cewek semua ada yang ngajakin sempat latihan. Cuma nggak jadi, lupa lagi gitu. Kenapa gitu? Nggak jadinya tuh kenapa gitu? Apa personilnya nggak ada yang nggak bisa atau gimana? Aku lupa lagi sih. Chemistry-nya nggak dapet ya? Bukan. Sebenarnya chemistry-nya udah dapet, udah dapet. cuma mungkin waktu ya. Oh, gara-gara waktu ya, susah ya, Terus waktu. kayaknya waktu itu tuh ada yang kerja, jadi nggak ngeklop lah waktunya gitu. Nggak ngeklop waktunya, susah dari waktu ya. Iya gitu. Nah ini belum kenalin nih sebenarnya dari tadi tuh ya. Udah langsung ditanya-tanya aja gitu ya guys ya. Ini Besta Bloom ya, nama panggungnya ya. Panggung. Nama panggungnya Besta Bloom. Ini kenapa ada keturunan bule atau gimana? Enggak. Oh, Turki gitu. Ada. Aku dari enggak sih. Besta itu emang nama aku kan. Nama aku tuh sebenarnya Oh, tuh iya. aduh Indonesia banget. Kenalin dulu teh. Nama asli aku tuh Indonesia banget. Cuma aku ngambil Besta karena emang apa ya? Menurut aku enak didengar aja gitu kan. Menurut enak didengar dan simple gitu. Oh iya. Sebenarnya namanya Juwita Bunga Bestari. Bestari sebenarnya ada ri-nya guys. Cuma kalau Bestari terlalu apa ya? Kayak ininya kayak penerbit buku ada Bestari. Oh, gitu ada. Ada. Iya. Bestari. Iya, ya aku ambilnya Besta aja karena emang aku suka. Terus Bloom-nya itu nggak tahu aku emang suka kata-kata bloom itu suka aja gitu, bloom gitu. Kan bloom itu artinya bloom itu dari bahasa Inggris ya. Dia artinya itu merekah gitu, mengembang. Jadi kalau bunga itu dari kuncup merekah gitu kan. Yeah. Jadi ya kalau definisinya sih, kalau katanya sih kata bapak aku yang ngasih nama aku kan bapak aku, Bestari itu sesuatu yang indah gitu. Oh, apa gitu sesuatu yang memang indah gitu. sih. Indah ciptaan Tuhan ini. Sangat indah. Iya, bloomnya itu ya dia bunga kan, bunga itu kan ya jadi sebenarnya Besta bunga itu, Besta bloom bunga. itu Besta gitu bunga, aja sih. bunga. Juwita Bunga Bestari. Bestari panjangnya teh. Iya, panjang. Males kan? Terus kalau ditulis juga misalkan di mana asa panjang teuing, kalau Besta Bloom kan simpel. Disingkat ya tuh padahal mah Jubir. Jubir. Oh iya benar. Bunga Bestari gitu ya. Tapi jubur atau naon? Juwita Bunga. Juwita Bunga. Oh, kirain ada keturunan dari bule gitu. Enggak. Sebenarnya aku punya papa angkat bule dulu. Oh, pernah juga? Pernah punya papa angkat bule. Zaman kapan itu? Zaman SD. SD? Iya. SD udah jadi. Udah zaman 5 tahun. Zaman 5 tahun. Dari 5 tahun. Dari 5 tahun? Itu orang mana boleh diangkat? German. German? Can you speaking German a little? Guten Abend, guten Nacht. Guten Nacht. Ya gitulah pokoknya nggak tahu gue. Bahasa Jerman ke SMA ihli bedi ya tahu nggak? Itu 5 tahun pernah dibawa ke sana juga? Pernah dibawa ke Jerman atau kemana? Pernah dong. Oh pernah dong, masa anak angkatnya dibawa. Sombong dong gue. Sombong dong. Pernah tuh diongkosin ke sana keliling Eropa lah istilahnya. Iya.
Iya, Jerman, ke Swiss, ke Belanda, ke Prancis, ke mana lagi sih? Belgia itu iya pokoknya gitulah, pokoknya ke situ. Ntar saya rangkum ya cerita perjalanan itunya ya, bisa yang menarik gitu ya. boleh. Itu teh umur 5 tahun udah ke musik juga? Ya belum, atau 5 tahun. Masa Nggak, 5 tahun maksudnya ke musik? Pas berangkat ke Eropa gitu udah? Enggak, belum Itu masih kecil banget ya. Masih nonton kecil level. banget ya. Oh. Kan itu sering ke Eropa ya? Bukan sering, sekali aja. Ya lumayan lah gitunya keliling Eropa lah ya. Iya, maksudnya dalam satu waktu. Dalam satu waktu itu Dalam sekaligus satu itu ya. Sekaligus. 1 bulan. Nah itu teh kan makanan favoritnya apa kalau dari Indonesia mah iya gitu. Oh iya, makanan Ada ya? ada. Oh, ada? Sup asparagus. Asparagus. Oh namanya asparagus. Asparagus Itu sup. teh naon Itu wae? enak. Jadi sayuran asparagus itu bentuknya kayak apa ya? Kayak paria gitu, aku tuh Oh kayak lupa. paria. Air rasanya beda. Potong-potong. Rasanya sebenarnya nggak Indonesia banget, tapi rasanya ya Eropa banget. Cuma di antara makanan-makanan yang lain yang aku coba di Jerman gitu, cuma sup asparagus itu yang enak gitu. Cuma yang masuk ke lidah aku Masuk itu. ke lidah Indonesia gitu. Etanya lumayan gitu. Ada enak. Terus ada apa ya? Ada kayak ayam-ayam, si kuahnya tuh kayak ada ayam-ayamnya gitu, ayam-ayam yang, aduh aku lupa lagi, aku udah nggak lapisan. Nggak bisa nanya. Cuma ya Sop suka. asparagus. Eta asparagus. cirianya. Ininya bisa ke Eropa ke mana gitu nya. Kayaknya di Indonesia juga ada sih, aya. di restoran tertentu. Iya bener ada. Nah selama itu kan beranjak dewasa, anjay beranjak dewasa. Kakakku bunga andai sama lagu. Nah itu teh udah balik lagi ke Indo, terus kenapa bisa kepikiran di umur berapa gitu maksudnya? Tadi di SD kan pertama main musik tuh ya? Iya. Eh, SMP, kalau SD tuh cuma nyanyi doang. oh ya SMP ya, Nyanyi-nyanyi, SMA. iseng-iseng. Ya, Nah SMP. mulai diseriusin misalkan SMA gua mulai long trip atau main-main di kafe di mana di luar Jawa kan biasanya gitu kan. Ya karena ya dulu tuh mulai terjun kerja di dunia musik. Akhirnya kan aku kerja kan, kerja di dunia musik, ngeband. Iya, cafe to cafe gitu. Awalnya sih cafe to cafe aja, ada yang nawarin temen karena dia tahu aku bisa nyanyi, ditawarin nyanyi di cafe to cafe di Bandung gitu, kayak ya Rumput, you know lah, sekitaran Braga gitu kan. Iya. Lama-lama akhirnya ada yang ngajakin long trip gitu. No long tripnya kemana eta jauh sih nak? Iya, banyak sih. Pertama long trip itu ke Batam. Ke Batam. Oh, Batam, wow. Pas pertama, itu kan pertama kali aku keluar pulau. keluar pulau sendiri gitu, sendiri? tanpa orang tua gitu Oh kan. gitu? Umur berapa itu SMA atau keluar SMA? Ya, SMA lah. SMA ya? Setelah SMA mungkin ya. Setelah SMA. Di kelas 3-an lah, Kelas kelas 3 3-an ya? SMA gitu. Oh udah mulai main jauh ya? Iya, long trip ke Batam, dan di sana tuh anjir gila, gersang banget kotanya, panas, terus jarang lihat pohon gitu kan. Menyebalkan. Kebetulan emang waktu itu tuh di apa ya, Jalan Saipanas kalau nggak salah, Sai di Batam, panas, di Batamnya itu. Ya, rata-rata ada emang orang musisi Batam itu ingatannya ya kuat banget gitu. Enggak, itu emang pertama kali jadi inget banget Jadi itu ingat ya, Saipanas kerekam banget gitu. nih, Saipanas. Dan masih inget nama kafenya tuh Auto Step. Auto Step ini karena nama daerah Saipanas jadi hareudang gitu. Harudang Panas di bisa. sana ya. Auto Step, dan di Itu situ berapa lama? sebulan aja. Sebulan aja. Sebulan aja, dikontrak di situ sebulan. Sebenarnya waktu awal-awal sih nangis gitu ya, karena Kangen belum Bandungnya. terbiasa, karena adaptasi ini gimana nangis. Ya sering nangis, maksudnya sering inget ke rumah, sering inget ke mama gitu kan. Sering inget ke Tapi mama. lama-lama jadi betah. udah menghasilkan juga ya. Selain menghasilkan karena happy fun gitu. karena hobi yang dibayar istilahnya mah ya. Hobi yang dibayar, Hobi yang dibayar gitu. Nah setelah itu continue gak kemana gitu? Continue, akhirnya dari dari Batam situ kemana gitu? banyak yang nawarin juga dari Batam itu, kalau nggak salah langsung ke Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Pekanbaru kalau nggak salah ya, terus ke, lupa lagi lah urutannya, pokoknya ada Palembang, Padang, Medan, Sulawesi itu Kendari,
terus ke mana lagi? Aduh lupa lagi. Oh pokoknya itu dalam rentan berapa waktu sampai kepikiran pengen gue pengen berkarya nih solo karir pengen bikin album. Long trip itu berapa lama? Long trip itu bisa dibilang mulai 2009 atau 2010 ya. Lupa sampai aku tuh ngelahirin Aurel. Ngelahirin anak. Jadi berhenti dari situ, berhenti long trip. Berhenti long trip nikah berhenti long trip setelah itu tapi beberapa lama kemudian setelah punya anak berapa tahun gitu sempat long trip lagi tapi nggak lama sih. Oh sempat long trip lagi. Ada yang ngajakin long trip. Tahun berapa tuh 2010 berhenti? 2000 berarti long trip itu mulainya dari 2006 2007 kali ya. 2006 2007. Soalnya kan abis gitu nikah punya anak dan abis gitu ya udah. 2010 berarti 2010 berhenti. Iya berhenti. Berhenti 2010 lumayan lama juga ya hampir 5 tahun ya. Iya 5 gitu. tahun 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahunan lah gitu. Nah dari situ kan udah punya anak ya. Pasti berhenti dulu lah semua aktivitas main musik. Berapa tahun ya. Nah, terus ada yang ngajakin long trip lagi, habis gitu pulang lagi, ya udah akhirnya berhenti. Oh berhenti ya. Oh. Berhenti. Nah dari situ udah berhenti, kepikiran sampai mau bikin album nih. Dari judul ini kan main capture ya. Jadi itu teh nge-capture pas main-main gitu. Pas main di capture gitu pas ya. main di capture cekrek pas main tuh. Sebenarnya kalau bikin album ini nggak pernah terlintas ya, nggak pernah direncanakan, nggak pernah terlintas pokoknya dan karena awal-awal pun nggak kepikiran gitu dari dulu tuh aku tuh ternyata punya karya lagu gitu kan. Karena waktu SMP itu kan lagi belajar gitar iseng-iseng bikin lagu lumayan banyak dan di situ lupa aja gitu bikin lagu ya udah lupa gitu lebarnya. Maksudnya karena dulu kan cuma gitu doang, nggak ngerti rekaman di mana gimana gitu sempet ya. Sih dulu bikin kompilasi itu dulu sempet gitu kompilasi indie band gitu cuma ya gitu bayar bikin kompilasi kolektif banyak. Kalau bikin album yang main capture ini tuh sebenarnya ini kan awalnya dari sebelum COVID itu aku tuh masih baru dong itu. Iya sebelum COVID aja setahun sebelum COVID mungkin. Ya masih 6 bulan sebelum COVID. Anyar-anyar keneh itunya 2 tahun ke belakang. Karena apa ya banyak diam di rumah terus teringat dulu pertamanya tuh beli gitar kan lama nggak punya gitar gitu lama nggak ini gitu karena kerja terus nggak kepikiran buat beli gitar atau gimana ini iseng-iseng beli gitar. Terus gitar-gitaran keinget nih dulu waktu SMP aku tuh kan pernah punya karya nih pernah punya lagu nih diinget-inget lagi sih notasinya kan ya akhirnya dikembangin lagi dibikin liriknya dikembangin lagi juga gitu akhirnya jadi terus inget juga gitu kan ini lagu ini karena teringat dulu udah pernah bikin lagu jadi ya udah akhirnya ya udah deh iseng-iseng aja deh gitu dibikin rekaman gitu kan terus ya bikin video klip segala macam terus lama kelamaan jadi ketagihan lagi gitu buat bikin lagu ketagihan bikin gitu. Nih berapa lagu ntar di sini di play lagu apa aja di album yang udah ada video klipnya biar kita lihat ini. Yang udah ada video klipnya itu sebenarnya cowok kere udah nggak zaman. Wadaw. Cuma itu udah di take down dulu sih, di take down dari YouTube. Down. Karena apa? Karena ada sesuatu hal lah pokoknya. Tapi ada, udah bikin. Itu cowok kere udah nggak zaman. Cowok kere udah nggak zaman. Nggak zaman, cowok kere udah nggak zaman. Aku nggak kere sih, cuma ini aja. Janda anak dua belum kaya. Janda anak dua terus Scream of My Soul. Nah itu tuh. Scream of My Soul, Bangkitlah Indonesia. Sama Maturity yang sama Imajinasi. Imajinasi ya. Sama Maturity itu yang saya ikutan video klipnya saya jadi kru. Dia jadi krunya ya. Bentar ya ada cerita lain lagi di balik itu. Nah itu proses berapa lama itu? Proses apa? Bikin album itu?
cukup singkat sebenarnya pas COVID itu tuh pas COVID ya, karena benar-benar produktif kayaknya pertama di imah teh gitu. Karena kan banyakan di rumah. Karena kan single yang aku keluarin pertama itu Janda Anak 2. Nah, setelah Janda Anak 2 kan bikin lagu lagi banyak. Ini banyak nih lagunya. Kalau satu-satu mendingan udah deh sealbum aja gitu, karena lagunya kan lumayan banyak gitu. Jadi udah deh album aja gitu. Album aja ya, lumayan banyak kita soalnya. Berapa lagu 10 lagu kalau di album. Edan di 10 lagu kan batur mah hiji geus. Ieu mah 10. Nami lagi album sana single. Gitu di album kan 10 lagu gitu nya. Hebat pisan eta semua, tapi karya lagunya ciptaan Teh Unga. 80% ciptaan aku. Ada yang beberapa itu berapa lagu? Dua lagu ciptaannya si Aib dan Arif Wiguna, dan ada juga satu lagu yang kita bikin bareng-bareng gitu. Dari Arif tidak datang ke dia. Aibnya nggak datang. Kadon pindah ke Bogor guys. Ke Bogor. Jadi uncal. Oh itu 10 lagu ya. Paling dikojokan ada nggak misalkan lagunya? Aduh susah kalau ngejoin lagu diri sendiri mah susah Harus orang lainnya yang ininya. Iya, kalau buat aku ini ada aku suka banget lagu Teh Unga tuh yang kupikir indah, itu benar-benar Indonesia banget gitu lah. Kamu dijualnya kayu. Indonesia banget. Bener. Indonesia. Jadi pasaran telinga Indonesia. Masa sih? Dan dikonsumsinya sama segala Indonesia gitu kan. Kalau maksudnya orang-orang Indonesia gitu kan. Kalau lagu yang Scream of My Soul agak berat ya. Aku juga kerma liriknya bahasa Inggris gitu nya. Tapi si notasi lagunya itu, nah itu nih aku mau tanya nih. Yang Scream of My Soul ini agak mirip-mirip kembaran aku gitu lagunya. Kembaran, sah eta kembar. Matthew Bellamy, Muse. Iya, jadi emang banyak yang bilang notasinya tuh mirip-mirip Muse ya, katanya. Lagunya mirip Muse ya. Tapi sebenarnya pas bikinnya itu nggak di planningin gitu, nggak direncanain mau bikin lagu kayak Muse ininya gitu, nggak kayak gitu. Cuma pas bikin ngalir aja gitu. Pas udah didengar, oh iya banyak yang bilang ini mirip Muse gitu kan. Ya sampai pada akhirnya udah jadi lagunya. Aku minta aransemennya ke waktu itu arrangernya minta aransemennya ini dimirip-miripin Muse deh gitu. Karena emang suka banget ya. Iya. Iya dong. Suka banget dong. Dari SMP sebenarnya dari SMP. Dari SMP ya dulu waktu Telesta SMP berarti saya SD. Wah, ini eta teh. Bukannya tua kamu 5 tahun. Jadi jangan dibilang. Jadi apa teh? Itu memang karena suka jadi kejiwain ya. Jadi lagunya teh ke bawah gitu. Jadi terbawa pas kita bikin lagu, jadi ke bawah-bawa gitu sih notasinya. Saya tahu itu, saya tahu lagu-lagunya Muse ya. Muse. Jadi kan Muse kali. Pokoknya mah jadi kata Teh Unga mah ini mah enggak ada lagu Muse kayak gini mah enggak ada gitu ya. Tapi kayak orang lain mah emang kaya gitu. Iya, maksudnya mungkin nuansanya gitu. Nuansanya mirip-mirip Muse gitu. Begitu. Lagunya yang ini ya. Scream of My Soul. Scream of My Soul. Enggak Scream of My Soul aja sih, ada juga beberapa lagu yang emang aransemennya, tapi bukan notasinya ya. Aransemennya ini aku pengen ya pas bikin terus mikirin ini aransemennya kayak gimana ya. Oh aku pengen deh aransemennya kayak aku kan suka lagu ada Soldier Poems gitu kan. Salah satu lagu dari Muse itu suka banget aransemennya dan pas aku bikin lagu, oh ini kayaknya cocok nih temponya dari ininya gitu kan. Oh ini jadi ketukannya tuh sama gitu. Oh iya. Aransemennya gitu. Selain daripada Muse, suka bawain lagu notap ya. Ya, karena pas band-bandan awal itu emang genre aku waktu SMP itu bandnya bawain lagu-lagu kayak No Doubt, terus Cranberries, Severies, Prente, terus ya yang kayak gitulah pokoknya guys. Ya kejamanan. Tidak merasakan tahun 90-an gitu kan, lagu-lagu tahun 90-an enggak asik. Abadi banget. Karena legend banget gitu. Nah ini ada satu lagi. Teh Unga tuh selain daripada musisinya,
sok ieu oge jadi produser saya juga sebenarnya. Kok produser sih? Jadi cari-cari talent tahun kemarin saya karena udah kenal di Facebook, udah saya DM aja. Oh iya. Aku ngajuin gitu. Dia itu awal-awal itu kan kayaknya kepo-kepo ya di Facebook dia. Suka ini siapa ya yang nge-like itu siapa sih Iban Fau ya Hiban. Kalau di Facebook mah Hiban kan. Ya ini siapa sih nggak kenal nge-likein gue gitu kan. Nah, pas itu tuh gue penasaran ternyata mau bikin ini apa kayak label recording juga. Iya, awalnya sebenarnya bukan jadi gini mau bikin label itu sebenarnya nggak kepikiran buat bikin label ya. Awalnya tuh cuma pengen karena di rumah kan ada alat buat recording seadanya lah ya di rumah gitu kan. Terus ini tuh kalau misalkan aku bikin lagu sendiri, aku tuh pengen ada teman gitu sebenarnya. Aku tuh seneng sama keramaian sebenarnya. I'm extrovert sebenarnya, gue tuh extrovert gitu ya, seneng sama seneng keramaian, seneng banget banyak orang, teman gitu, partner yang bisa bareng-bareng gitu. Disitulah ya diituin ada teman si Ica tuh kan, si Tony, terus ada yang DM dia gitu kan, si Iban, terus ada juga banyak lah. Sebenarnya tujuan dari aku pribadi sebenarnya bukan buat bikin label atau apa gitu. Pengen ada teman aja sebenarnya. Cuma karena ada masukan bikin label aja loh gini. Terus ada yang ini, oh udah jadi produser aja. Dan aku tuh iyain aja gitu. Dengan segala ketidaktahuan pun diiyain aja karena aku kan tipe orang yang nggak bisa nolak gitu. Jadi kalau orang ngomong gini, oh iya, ya udah, ayo. Akhirnya jalan tanpa ya nggak tahu apa-apa akhirnya nggak di planning gitu. Jadi berjalan seadanya aja. Ternyata banyak talentnya. Ya setahun lebih. Ya lumayan lah, hampir setahun lebih dan semuanya balik gitu. Nggak apa-apa, maksudnya itu pelajaran juga buat kita sih. Maksudnya walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, tapi akhirnya kita kan jadi ada teman. Gitu. Sampai nge-podcast saya proses aja lah, Begitu. Nah selain itu juga pernah ini salah satu lagunya yang judulnya ini ya, Imajinasi diadopsi jadi film ya, dia dibikin jadi film pendek, itu film panjang. Pendek. Sebenarnya gini, lagu Imajinasi itu kan aku kepikirannya pas aku kepikiran lagu ini tuh sedikit tentang ini agak melenceng juga ya, negatif sih sebenarnya kepikirannya gitu. Lagu ini kan dan ku terbang melayang tinggi di awan gitu kan. Itu tuh kepikirannya ada ke arah orang yang lagi nge-fly lah atau gimana gitu ya. Mabuk gitu lah ya, nge-fly, mabuk segala macam. Nah, itu kepikiran untuk bikin video klipnya. Kayak batuk dulu, guys. Nah, kepikiran untuk bikin konsep video klipnya itu emang dengan ada jalan cerita gitu ya. Tapi kalau jalan cerita doang tanpa ada dialog, tanpa ada ini mungkin nggak bisa sampai gitu ke orang gitu. Ini maknanya apa gitu. Betul. Akhirnya ya udah deh dengan budget seadanya, nggak dengan kemampuan yang benar-benar nol banget tentang perfilman gitu ya, cuma bisa acting doang, cuma modal bisa acting doang gitu. Ya udah maksain aja gitu sambil belajar dengan alat seadanya, dengan tanpa ada clip on, tanpa ada persiapan apapun gitu. Ya prung aja langsung ide on the spot, tanpa ada naskah, tanpa ada skrip, tanpa ada briefing sebelumnya, tanpa ada reading dulu gitu, langsung ke lokasi dan di situ langsung mikirin ini gimana ya. Oh ya udah gini aja. Oh ya udah gini aja. Jadilah gitu. Jadi aja segitu dan ya itu bodor banget sih sebenarnya filmnya. Film bodor aja, maksudnya nggak terkonsep dengan benar gitu, tapi ya nggak apa-apa itu buat belajar. Setelah ini jadi pengen lagi. Sebenarnya, nah setelah itu jadi, ini tuh ada keinginan greget gitu. Aduh ini kalau dibenerin ini bisa loh gitu kan, bisa loh, maksudnya dijadiin sebuah film yang benar gitu. Cuma kan itu perlu budget gitu kan. Aku tuh punya uang. Mungkin ada investor atau ada sutradara
siapa gitu ya yang mau mendanai. Langsung aja chat ke ini Selatan Berisik wakilin. Iya gitu. Nah, oke ya. Perjalanannya banyak, pokoknya Taeyong tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem, pokoknya mau ngedit video kok gitu ya. Ya segala dikerjain sendiri jadi gitulah guys. Maksudnya jadi ini emang satu pelajaran juga gitu ya buat teman-teman mungkin yang punya anak di sini, buat pada para orang tua yang mungkin punya anak gitu ya. Karena aku menyadari dulu waktu aku kecil aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Aku tidak apa ya? Diharuskan. Bukan, maksudnya aku cuma main aja, nggak ada tidak bereksplorasi gitu akan apa sih yang gue bisa gitu. Jadi waktu kecil tuh hanya sekolah, pulang main, sekolah pulang main. Jadi nggak ada bakat-bakat itu nggak dikembangkan sama orang tua aku gitu. Nih misalkan kalau orang tua kan, kalau aku sekarang nih anak gue bisa ini nih, ayo dance misalkan, ya kembangkan itu dance. Dia bisa ini, jadi nggak apa-apa selagi kecil mereka mencoba semua nggak apa-apa. Nanti waktu dia udah gede, dia udah tahu gitu. Jangan sampai telat kayak aku. Jadi aku tuh kayak baru belajar udah di umur segini, jadi masih jadi bingung gitu kan. Nah itu deh suka dukanya nih selama berkarya di musik atau di seni ya. Udah masuk seniman gitu lah. Ya. Siongko, Filomoko, ya pokoknya gitu lah. Apa tadi pertanyaannya lupa lagi guys. Ini apa suka dukanya gitu. Suka duka. Dan harapan terdekat teman-teman yang bikin karya atau apa. Suka duka kalau kebanyakannya sebenarnya suka ya. Kalau kita bergelut di bidang entertain sebenarnya itu tuh kebanyakannya duka. Walaupun entertain itu sebenarnya capek banget loh. Orang entertain itu misalkan film, apapun penyanyi apapun itu sebenarnya emang capek ya. Tapi capeknya itu capek karena itu passion kita. Jadi capeknya capek yang puas gitu. Capek yang puas. Dukanya, bentar dulu ini dukanya apa bingung juga. Sebenarnya kalau kita jalannya mulus itu nggak ada dukanya sih sebenarnya, cuma mungkin ada beberapa hal yang membuat misalkan kita nggak bisa menjalani keinginan kita dengan lancar atau apa, itu aja sih dukanya. Banyak rintangan lah, ada ekspektasi eksplorasi gitu sih. Harapan terdekat mau bikin karya atau apa, atau emang toxic dulu tadi kan toxic detoksifikasi penyembuhan jiwa, pembersihan jiwa, penyembuhan jiwa ya. Kalau planning sebenarnya ya ini aja, gue tuh sebenarnya nunggu diajak aja gitu. Soalnya kalau di rumah itu apa ya, bukan, jadi kayak yang black out aja, blank gitu. Nggak tahu, ini tuh pengen melakukan sesuatu gitu. I want to do something but black out. Salah satu judul lagu Muse, tahu juga dia nih. Ini lama-lama terdoktrin juga sama gua nih suka lagu Muse nanti. Malu-maluin. Iya gitu, jadi planningnya ya nggak ada banyak planning, cuma karena terlalu banyak planning tapi I don't know how to do gitu, nggak tahu harus melakukannya mulai dari mana gitu. Ya ini salah satunya dengan ajakan-ajakan seperti ini ya gue akhirnya bisa melakukan something gitu, I can do something gitu. Kalau di rumah itu kayak yang black out, sebenarnya bisa aja ngelakuin tapi nggak tahu, nggak bisa gerak aja, badan tuh kayak yang di borgol gitu, nggak tahu ini kenapa. Gitu. Bisa aja sebenarnya ya, bikin konten atau tiktokan atau apa sebenarnya bisa aja gitu, tapi nggak tahu. Dulu sih gue sibuk banget gitu ya sendiri, apa gitu, ya maksudnya nggak bisa diem gitu, aktif banget gitu, segala dilakuin. Tapi makin kesini nggak tahu lah ya, mood orang itu bisa berubah-ubah ya. Jadi nggak ada mood.
pernah tiba-tiba ya nggak apa-apa lah ya. Konten ya. Iya, nggak bisa diem banget gitu. Pengen ngelakuin sesuatu aja gitu, nggak bisa cicing gitu. Iya gitu. Nah, tapi hasil itu tuh jadi karya di album 10 lagu itu. Oke, pokoknya Tonga sukses terus ya buat karirnya ya. Amin ya rabbal alamin tuh kan. Hal yang barunya mahal diadakan podcast ya. Ya nggak apa-apa lah ngobrol. Daripada diam aja saya. Nah, daripada diam aja. Segitu dulu udah panjang bisa nanti ini. Panjang banget. Diteruskan. Diterusin bisa nanti sampai subuh. Oke, segitu aja dari kita dan Instagramnya apa ya? Desta_Bloom. Desta_Bloom. Di Spotify, di seluruh apa? Ya, semua Besta Bloom pokoknya. Soalnya nggak ada lagi yang namanya Besta Bloom. Ya, jangan. Oke, segitu dulu dari kita. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, bye. Bye.